Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah 2 kali dengan seruan pertobatan, Yesus menutup bacaan Injil yang baru kita dengarkan tadi dengan sebuah perumpamaan. Bagi saya menarik untuk merenungkan perumpamaan itu, terutama perbedaan reaksi antara pemilik kebun anggur dan penggarap kebun anggur atas pohon ara yang selama 3 tahun sama sekali tidak menghasilkan buah. Dikatakan bahwa pemilik kebun itu ingin agar pohon ara itu ditebang saja. Jadi pemiliknya setelah 3 tahun melihat pohon itu tak berbuah, dia mengatakan tebang saja. Bagi pemilik, pohon itu hanya membuang-buang tempat yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih berguna. Mungkin dengan menanam pohon lain yang lebih produktif yang bisa menghasilkan. Namun sikap yang berbeda ditunjukkan oleh penggarap kebun yang setiap hari bekerja di sana, yang tangannya kotor karena tanah dan mengenal baik pohon itu. Dia memiliki pandangan yang berbeda dengan pemilik. Penggarap itu merasa pohon itu masih layak diberi kesempatan. Setidak-tidaknya diberi kesempatan 1 tahun lagi. Dan dalam waktu 1 tahun itu, penggarap itu akan melakukan segala cara agar pohon itu pada akhirnya bisa menghasilkan buah. Dari perumpamaan antara pemilik dan penggarap, saya merenungkan bahwa Yesus lebih melihat dirinya sebagai penggarap kebun anggur itu daripada seperti pemilik. Yesus sangat sabar terhadap orang-orang yang hidupnya belum sempurna, tetapi yang sadar akan kelemahannya dan ingin memperbaiki diri. Mungkin untuk menggambarkan lebih konkret, kita bisa merenungkan kehidupan Zakheus. Zakheus menjadi contoh yang baik tentang bagaimana pemilik pohon ara dan penggarapnya. Banyak orang yang menganggap Zakheus sebagai orang yang tidak berguna, sama seperti pemilik kebun yang ingin menebang pohon ara itu. Namun Yesus melihat keinginan Zakheus untuk berubah. Lalu Yesus memanggilnya dengan namanya dan berkata, "Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Seperti penggarap kebun yang mau berusaha merawat pohon agar tidak ditebang, Yesus juga mau merawat roh yang ada di dalam hidup Zakheus. Dan tindakan kasih Yesus, keinginannya untuk mau tinggal di rumah Zakheus menghasilkan perubahan besar di dalam diri Zakheus. Dia yang tadinya dianggap orang yang tidak punya arti, akhirnya setelah menerima Yesus, dia berubah. Dan tentu perubahannya menghasilkan buah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan juga memperlakukan kita dengan cara yang sama. Ia terus menaruh harapan di dalam diri kita. Bahkan ketika kita mulai menyerah pada kelemahan kita, atau ketika orang lain mulai kehilangan harapan terhadap diri kita, Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tetap setia. Yang dibutuhkan oleh Tuhan hanyalah sedikit celah di dalam hati kita, agar kasih dan rahmat-Nya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Belas kasih Allah, kesabaran Allah, ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan. Mungkin sekarang hidup kita belum berbuah seperti pohon ara itu, tetapi Yesus mau merawat kita
dan menunggu bahwa kita pun akan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Amin.